Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Wah, kembali lagi ya, kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang biasa, yang luar biasa hebatnya ya. Kita mau menyanyikan lagu ini, kita nyanyi lagu Love, Love One Another. Yuk kita nyanyi lagu. Yuk semuanya dengan senyum ya. Yuk. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus taught us to love Him and to love everyone. Jesus taught us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus taught us to love Him and to love everyone. Jesus taught us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake your hand. Share your toys. Help out a friend. All with a great big smile and two thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbors. Love, love, love one another and be kind to each other. Love. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami dapat berkumpul. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kasih itu bisa berpacar di hati kami supaya kami bisa memberikan kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang bertahta di setiap hati kami dan
hingga namamu aja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah nyanyi tentang kasih, love ya. Nah, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, kita mau belajar untuk mengikut Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita jalan di tempat aja ya. Yuk. Yuk. Sambil jalan-jalan. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, benar sekali ya. Kita mau jalan ikut Yesus, kita mau mengikut Dia ya. Kita cuma mau mengikut Tuhan saja, tidak mau ikut-ikut yang lain ya. Kita nyanyi lagu Aku mau ikut Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yuk, dengan gerakannya juga ya anak-anak. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi ya, yuk aku mau ikut ke depan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta, 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 cinta Tuhan. Benar sekali, kita mau cinta Tuhan selamanya ya. Nah, anak-anak, bukan hanya mencintai Tuhan di dalam hidup kita, kita juga harus menjadi saksinya. Kita harus menjadi saksinya, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, menjadi saksinya untuk sesama kita. Yuk kita nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain.
Yuk, nyanyi lagu ini bisa dengan bertepuk tangan juga ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat memuji Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati kami, pikiran kami, dan juga untuk Lause nanti yang akan menceritakan. Tuhan, tolong berikan hikmat. Tuhan, kami mau serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang memakai supaya bisa menjadi berkat buat kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang waktunya bagi kalian untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Lauseleni ya. Kalau tadi kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah berdoa bersama-sama, waktunya sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Baik anak-anak, kalau minggu-minggu sebelumnya setelah kita merayakan Paskah itu, kalian sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Masih ingat kan kepada siapa aja? Kepada 2 orang muridnya yang berjalan ke Emmaus, lalu kepada murid-muridnya di tempat di rumah yang tertutup itu, kemudian juga kepada Thomas. Nah, anak-anak, hari ini Lauseleni juga kembali mau ceritakan kepada kalian tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi di tempat yang berbeda, bukan seperti biasanya. Tempat yang berbeda itu merupakan tempat yang familiar buat murid-muridnya Tuhan Yesus ini. Tempat seperti apa ya kira-kira anak-anak ya? Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Nah, anak-anak, Lauseleni pengen ngajak kalian untuk berandai-andai menjadi seorang nelayan. Nah, nelayan itu kalian tahu kan pekerjaan nelayan itu apa? Untuk menangkap ikan. Nah, kita semua tahu kalau nelayan itu mau pergi menangkap ikan pasti selalu di malam hari. Mereka pergi ke tengah laut atau ke tengah danau menangkap ikan, dan nanti menjelang subuh sudah mulai agak terang mereka akan kembali lagi ke daratan dengan membawa banyak ikan di perahu mereka untuk mereka nanti bisa jual di pasar untuk mendapatkan penghasilan. Itu nelayan. Kalian pasti udah bisa ngebayangkan kan tempat seperti apa yang tadi Lauseleni maksudkan? Yes, betul. Pantai, benar sekali. Nah, tapi cerita Lauseleni hari ini anak-anak itu sedikit berbeda dari cerita nelayan-nelayan pada umumnya. Kok berbeda ya? Apa ya? Nah, anak-anak, kita semua tentu tahu bahwa sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus itu sebelum mereka mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, pekerjaan mereka itu adalah sebagai seorang nelayan, menangkap ikan. Sebagian besar dari mereka pekerjaannya adalah nelayan. Tapi setelah Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka murid-murid ini menjadi, mereka udah jadi bingung gitu mau ngapain lagi ya.
Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali ke pekerjaan mereka semula sebagai nelayan. Kenapa ya? Ya karena bingung itu tadi. Nggak tahu mau ngapain lagi. Tuhan Yesus sudah nggak ada. Jadi kembalilah mereka kepada pekerjaan mereka semula sebagai nelayan. Nah, satu ketika anak-anak ketika mereka sedang ada berkumpul nih di pinggir pantai begitu, salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus ini berkata kepada teman-temannya yang di situ. Ada teman-temannya yang ada di situ itu ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael, ada Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, dan juga ada beberapa murid yang lain. Kemudian Petrus ini bilang sama mereka, teman-teman, aku mau kembali pergi mencari ikan, menjadi nelayan, mau pergi ke tengah laut, mau menangkap ikan, gitu ya kata si Petrus. Waktu mendengar Petrus mengatakan seperti itu, maka teman-teman dia yang lain ini bilang gini, oh, oke, yuk kita ikut deh sama kamu pergi ke tengah laut menangkap ikan lagi. Maka bersiap-siaplah mereka anak-anak. Mereka bersiap, mereka menyiapkan jala mereka, perahu mereka, lalu bertolaklah mereka ke tengah danau untuk menangkap ikan. Tapi anak-anak, yang anehnya kalau biasanya mereka itu ketika menjadi nelayan pergi menangkap ikan pasti selalu mendapat ikan. Kali ini berbeda. Ketika mereka menebarkan jalannya ke kiri, ke kanan, kemana-mana itu, malam itu tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapatkan. Mereka udah capek, udah menjelang subuh, udah lelah, ya udahlah, kayak putus asa begitu loh anak-anak. Ya udahlah, kita balik aja deh ke darat karena nggak ada ikan yang mereka dapat saat itu. Maka kembalilah mereka ke daratan, bertolak ke daratan. Ketika mereka sudah mendekati daratan, mereka melihat, dan hari pun sudah mulai terang. Mereka melihat di daratan itu ada seseorang yang sepertinya sedang menunggu mereka di sana. Tapi mereka nggak tahu orang itu siapa. Nah, waktu mereka sudah mendekati daratan itu, orang itu berkata kepada mereka, teman-teman, anak-anakku, apakah kalian mendapatkan lauk pauk? Lalu mereka itu bilang, enggak ada. Nggak dapat apa-apa gitu. Terus orang ini bilang sama mereka, kalau begitu tebarkanlah jala kalian itu ke sebelah kanan perahu. Anak-anak, sebagai nelayan yang pada zaman itu, mereka itu kan nelayan yang hebat ya. Waktu mereka disuruh seperti itu, bisa aja nggak sih? Mereka bilang, ini orang aneh loh. Sudah semalam-malaman kami cari nangkap ikan. Nggak ada satupun yang ikan yang kami tangkap. Terus kita udah bertolak nih, udah mau mendekati pantai. Disuruh menebar jala di daerah seperti itu, di area seperti itu. Yang mustahil lah dapat ikan yang banyak di tempat seperti itu. Bisa nggak mereka berpikir begitu? Bisa banget ya anak-anak. Tapi waktu itu ketika mereka disuruh untuk menebarkan jala mereka ke sebelah kanan itu, mereka nggak gebantah loh anak-anak. Mereka TAAT. Mereka taat melakukan perintah itu. Mereka menebarkan jala mereka di sisi kanan daripada perahu itu. Dan wow, amazing anak-anak. Mereka bukan cuma mendapatkan ikan, tetapi mendapatkan ikan yang banyak sekali. Dan yang lebih hebat lagi, ketika ikan yang banyak itu ada di jala mereka itu nggak sampai robek. Hebat ya anak-anak. Dan lagi ikan yang mereka dapat itu bukan cuma sedikit, banyak banget. Alkitab mencatat bahwa ikan yang mereka dapat itu sebanyak 153 ekor. Kebayang anak-anak, 153 ekor dalam satu jala, dan jala itu nggak robek sama sekali. Dan ketika ikan itu mereka taruh di perahu mereka tuh kepenuhan, nggak muat. Sampai-sampai mereka harus panggil teman-teman mereka yang ada di perahu dekat mereka untuk menolong mereka. Karena banyaknya ikan itu anak-anak. Wah, waktu itu tentu Rasul ngebayangkan anak-anak waktu itu pasti Bapak Petrus dan teman-temannya sukacita banget ya.
karena mereka itu mendapatkan ikan yang banyak. Dan tahukah kalian bahwa di saat ketika mereka mendapatkan ikan yang banyak itu baru mereka sadar bahwa orang yang tadi menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu itu ternyata Tuhan Yesus sendiri. Saat Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Anak-anak, waktu Petrus mendengar Yohanes mengatakan bahwa itu Tuhan, dia langsung cepat-cepat pakai bajunya dia dan dia loncat ke dalam danau. Dan teman-teman yang lain itu mereka cepat-cepat dong beresin supaya kembali bertolak ke tepi pantai. Kemudian waktu Petrus yang tadinya melompat ke tepi pantai itu melihat teman-temannya, dia langsung naik lagi ke atas perahu dan membantu teman-temannya untuk membereskan jala mereka dan ikan-ikan yang ada di atas perahu itu. Nah, anak-anak, ketika itu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Dan ketika Yesus berkata begitu, anak-anak, tidak ada loh satupun murid-murid Tuhan Yesus itu yang berani bertanya, "Itu Tuhan bukan?" Gak ada. Mereka mengikuti saja apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka taat saja kepada apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Kemudian mereka melihat Tuhan Yesus yang di tepi pantai itu sudah menyiapkan api dan di atasnya itu ada ikan dan roti yang sudah siap. Dan anak-anak, ketika mereka sudah sampai di tepi pantai dan bertemu dengan Tuhan Yesus mengambil roti itu dan ikan itu, kemudian membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka sudah selesai sarapan bersama dengan Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus. Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus, anak-anak. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini?" Lalu jawab Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu jawab Tuhan Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu anak-anak, Tuhan Yesus bertanya lagi pertanyaan yang sama itu kepada Simon Petrus untuk kedua kalinya. Dan Petrus pun menjawab yang sama kepada Tuhan Yesus untuk kedua kali. Namun ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi sekali kepada Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kembali ketiga kalinya kepada Petrus, maka sedihlah hati Petrus. Kemudian Petrus menjawab kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan Tuhan Yesus juga bilang begini sama Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikatkan pinggangmu sendiri. Tetapi nanti ketika engkau sudah tua, orang lain yang akan menolong engkau untuk mengikatkan pinggangmu." Artinya Tuhan Yesus mau bilang sama Petrus bahwa di masa tuamu engkau akan meminta tolong kepada orang lain. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini pada akhirnya kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi Lose ini ceritakan kepada kalian ini, Tuhan Yesus melalui Alkitab ingin mengajarkan kepada kita semua, kepada Lose dan juga kepada kalian semua, bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bagi kita. Tuhan Yesus itu selalu siap menolong kita. Tuhan Yesus itu betul adalah Tuhan yang mati. Tetapi dia juga adalah Yesus yang bangkit dan hidup. Dia selalu memberikan pengharapan dan sukacita bagi kita anak-anaknya. Dan seperti Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku. Anak-anak, sejak Petrus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, dia bertobat dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Hal yang sama juga Tuhan inginkan kepada kita semua, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus,
mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, dan menjadi saksi Tuhan Yesus dengan berani menceritakan kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar kita ini tentang Tuhan yang baik itu. Sehingga orang lain itu bukan cuma tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka mengenal Tuhan yang benar itu. Dan bahkan mereka pun bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Karena apa anak-anak? Karena mereka melihat kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Sehari-hari hidup kita ini. Jadi itu ya anak-anak, hidup kita ini adalah hidup yang bersaksi tentang Tuhan yang baik itu. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, orang bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oke anak-anak, kiranya firman Tuhan ini bisa boleh memberkati kita semua. Amin. Nah anak-anak yuk kita akan berdoa. Langsung ini akan berdoa bagi kita semua. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar ini boleh sungguh memberkati kami semua anak-anak Tuhan. Memberikan keberanian kepada kami anak-anak yang sudah mengaku percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ini untuk berani menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan yang baik dan benar itu kepada orang lain di sekitar kami. Sehingga mereka pun boleh mengalami Engkau juga dalam kehidupan mereka. Berkati kami Tuhan, dan pakailah kami yang masih kecil ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Nah, di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan terambil dari Yohanes 21 ayat 15c. Yohanes 21 ayat 15c. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." anak-anak, kita mau memberikan persembahan. Kita mau minta tolong papa mama untuk memberi persembahan melalui QRIS atau bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.